kafirnya Faqih Muqaddam menurut Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa Faqih Muqaddam telah kafir karena Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang lahir pada tahun 574 Hijriah, wafat pada tahun 653 Hijriah. Di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah dan juga di dalam kitab Al-Jawhar Syafaf diceritakan bahwa wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'd. Wa kana, dan ada, min jumlati ma, dari jumlahnya sesuatu yang kataba, telah menulis oleh beliau Al-Faqih Al-Muqaddam bihi, padanya Pak, ila Syekh Sa'din, kepada Syekh Sa'd, annahu qala, bahwa sesungguhnya Al-Faqih Al-Muqaddam qala, yaitu telah berkata oleh Faqih Al-Muqaddam, urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin, wa fi riwayatin sab'ata wa 'ishrina marratan fi lailatin wahidatin, wa fi riwayatin sab'ina marratan, yang artinya bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam telah menulis surat kepada Syekh Sa'd. Di dalam suratnya itu Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan bahwa urijabi ila sidratil muntaha, urija telah dimi'rajkan bi, terhadap diriku, aku telah dimi'rajkan ila sidratil muntaha, kepada sidratul muntaha. Jadi Al-Faqih Al-Muqaddam telah mengaku bahwa dirinya telah mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah ila sidratil muntaha, sampai kepada sidratul muntaha, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Wa fi riwayatin, dan yaitu tetap di dalam satu riwayat, sab'atan wa 'ishrina marratan, yaitu sebanyak 27 kali, fi lailatin wahidatin, di dalam malam yang satu, di dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan yaitu tetap di dalam satu riwayat, sab'ina marratan, yaitu sebanyak 70 kali. Ini diabadikan di dalam kitab Syarhul Ainiyah dan juga di dalam kitab Al-Jawhar Syafaf pada halaman yang ke-79. Jelas sekali Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mengaku bahwa dirinya sudah dimi'rajkan oleh Allah, urijabi ila sidratil muntaha. Beliau mengaku dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluh sampai kepada sidratul muntaha. Lalu bagaimana hukumnya orang yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mengaku telah dimi'rajkan oleh Allah? Dia ini bukan nabi dan rasul, tetapi mengaku telah dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluh sampai kepada sidratul muntaha. Bahkan pengakuannya dimi'rajkan sebanyak 27 kali fi lailatin wahidatin, bahkan di dalam satu riwayat sebanyak 70 kali, wa fi riwayatin sab'ina marratan. Wa naqala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala fi risalati ahli sunnati wal jamaati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukumnya orang yang telah mengaku dimi'rajkan oleh Allah sampai kepada sidratul muntaha, padahal dia ini bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Seluruh nabi dan rasul yang dimi'rajkan oleh Allah hanyalah Nabi Muhammad SAW saja sampai ke sidratul muntaha. Adapun kalau Nabi Idris itu sampai ke langit, tetapi enggak sampai ke sidratul muntaha. Nah, kalau sampai sidratul muntaha hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana hukumnya ada orang yang bukan nabi dan rasul tetapi mengaku telah dimi'rajkan oleh Allah sampai kepada sidratul muntaha? Mari kita perhatikan pendapat Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari
di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa naqala, dan telah menukil asy-Syaikhu oleh Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala fi Risalati Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini berada di dalam kitab kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Jadi kitab namanya Irsyadus Sari. Kemudian di dalamnya ada satu kitab kecil yang dimasukkan di dalam, namanya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian cari pada halaman yang ke-13, Shahifah yang ke-13. Anil Qadhi Iyadin. Nah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini menukil pendapat dari Imam Al-Qadhi Iyad. Nah, Imam Al-Qadhi Iyad ini berpendapat di dalam kitab Asy-Syifa fi Syifai, di dalam kitab Asy-Syifa, annahu qala, bahwa sesungguhnya qala telah berkata oleh beliau Al-Qadhi Iyad, fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimina wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi ta'ala wal 'uruja ilaihi. Fadzalika, maka bermula itu, kulluhu adalah tiap-tiapnya. Ini ditaukiti, ini permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kufrun, yaitu kufur ini adalah masdar, orangnya namanya kafir. Jadi kufur kekufuran. Nah, kufur ini apa? Kufur nikmat apakah kufur sejati? Ini adalah kufur hakiki, bukan idhafi, bukan kufur nikmat, bukan, tapi adalah hakiki. Fadzalika kulluhu kufrun, yaitu kekufuran bi ijma'il muslimin. Nah, bahkan Imam Qadhi Iyad menukil konsensus orang-orang Islam, konsensus kesepakatan ijma' kaum muslimin. Wa kadzalika man idda'a, dan yaitu seperti itu man bermula orang idda'a yang mengaku-ngaku oleh dia, man mujalasatallahi, pada duduk-duduk bersama Allah Ta'ala. Orang yang bisa mi'raj wal 'uruj ilaihi, dan pada mi'raj ilaihi kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengaku-ngaku bisa mujalasatallahi Ta'ala, bisa duduk-duduk bercengkrama dengan Allah, wal 'uruj ilaihi, dan bisa bermi'raj kepada Allah Ta'ala, ini juga kufrun bi ijma'il muslimin. Dan ini adalah kekufuran, orangnya adalah kafir dengan kesepakatan orang-orang Islam. Demikianlah yang bisa kami jelaskan. Semoga manfaat dan barokah fitini wa dunul akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.